Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial membuat sebuah web server. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah yaitu menginstal dulu servernya dan kliennya atau Windowsnya. Yang pertama kita akan menginstal servernya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat tutorial di VirtualBox saja. Terus yang pertama kalian klik tombol atau icon baru atau new bahasa Inggrisnya, terus kalian buat nama foldernya Windows Server, kemudian pilih letak foldernya. Saya biasanya letakkan di Amdima Putra, kemudian semester 5 di sini di Windows Server slide. Terus ini karena dia udah milih otomatis, kemudian klik lanjut. Terus yang kedua saya pilih RAM-nya, berapa RAM-nya, saya pilih RAM yang 1 GB aja, dan klik lanjut. Kemudian buat, pilih yang VirtualBox Emacs, lanjut lagi. Di sini saya rekomendasi dari virtualnya saja, langsung buat. Kemudian di sini kita akan menyeting jaringan dan ISO-nya. Di sini saya buat ya adaptor hanya host, dan di sini tingkat lanjut izinkan semuanya. Oke, kemudian ke penyimpanannya. Di sini ada kosong, kalian klik di sini kosong. Kemudian di sini karena saya di sini sudah ada ISO-nya yang sudah pernah saya jalankan. Jika di sini belum ada ISO-nya, kalian bisa pilih sebuah disk. Kemudian di sini kalian pilih di mana letak kalian menyimpan ISO-nya. Saya di bahan instalasi komputer. Karena saya di sini sudah ada di sini, kalau saya pilih yang Windows Server. Oke, jika sudah kalian klik oke. Kemudian kalian klik mulai atau start. Di sini saya akan perbesar biar nampak. Nah, di sini kita bisa memilih bahasanya, karena di sini bawaan ISO-nya itu bahasa Inggris, ya udah saya bahasa Inggris saja. Kemudian langsung pilih aja, kalian klik next, kemudian install now atau install sekarang. Nah, di bagian ini dia berbeda dengan Windows yang lainnya. Di sini ada pilihan kita ingin install yang server core atau yang full version. Saya pilih yang full version ya, full atau full installation. Dia akan menginstal semuanya yang perlu, yang kita perlukan. Kalian klik next, kemudian kalian checklist yang accept. Dia di sini ada seperti syarat-syarat, dan kita jika mau disuruh memenuhi syarat-syarat tersebut, kalian klik I accept the license terms, kalian checklist, kemudian kalian next. Kemudian di sini belum bisa upgrade karena di sini kan kita menginstal. Kemudian kalian klik custom untuk mengcustom penyimpanannya. Di sini kalian klik di sini, kemudian di sini ada drive option atau advanced. Kalian klik new. Karena di sini 32 GB, saya ambil setengah saja, itu 16 MB. Kemudian kalian apply. Oke, langsung aja kalian pilih next saja, dan kalian tunggu sampai ini 100%. Ini cukup ya, lumayan lama, dan saya akan percepat videonya. Oke, di sini sudah 100% ya guys ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini dia masih menginstal fiturnya, kemudian menginstal bagian update-nya. Oke teman-teman, di sini sudah masuk ke dalam tampilan login untuk membuat password baru ya guys ya. Kita di sini klik oke. Nah, di sini kita akan membuat password baru yang mudah kita ingat, yaitu punya saya ini contohnya passwordnya 1 2 3 4 5 6. Kemudian bawahnya sama lah 1 2 3 4 5 6. Kita klik enter. Kemudian dia akan mengganti passwordnya. Password kamu sudah berhasil diganti. Kemudian kita klik oke di sini. Klik oke, kita tunggu
ini adalah proses untuk login ke dalam desktopnya ya teman-teman. Dia masih menyiapkan untuk kita login ke desktopnya. Kita tunggu beberapa saat ya guys ya. Nah di sini kita sudah berhasil login di Windows servernya. Kemudian yang kedua yaitu kita harus menginstal Windows-nya atau kliennya. Di sini kita close dulu ya. Di sini kita shutdown dulu sementara. Kita shutdown. Oke. Di sini kita akan menginstal Windows-nya ya guys ya. Kita shutdown dulu si servernya. Oke. Sama seperti tadi, kita klik baru atau new. Di sini kita bikin nama Windows 7. Kita pilih tempat penyimpanannya sama seperti tadi. Saya biasa di sini master 5, kemudian di Windows 7, dan select folder. Oke, dia akan langsung memilih Windows 7 64 bit. Kita klik lanjut. Saya di sini pakai RAM sama seperti tadi 1 GB. Buat lanjut. Di sini bawaan saja 32 GB. Penyimpanannya di sini sama seperti tadi, kita pilih jaringan. Di sini kan NAT, kita pilih adapter hanya host. Kita klik tingkat lanjut, kita izinkan semuanya, kemudian pindah ke penyimpanan. Dan di sini kita akan memasukkan ISO-nya sama seperti tadi, karena di sini saya sudah ada ISO-nya, saya langsung pilih saja, klik OK, kemudian kita klik mulai. Dia akan sama prosesnya seperti install yang server tadi ya guys ya. Kita tunggu beberapa saat, memang agak lama. Kita besarin biar nampak. Oke, di sini sama seperti tadi, karena di ISO-nya itu bawaannya bahasa Inggris, saya langsung aja ya, klik next, kemudian install now, install sekarang. Di sini kita akan menyeting tempat storage-nya atau penyimpanannya ya. Kita tunggu beberapa saat, memang agak lama. Di sini kita sama seperti tadi, di sini dia akan memberikan syarat-syarat dan ketentuan. Langsung kita klik setuju aja. Saya setuju dengan lisensi hitam di sini. Kita kemudian lanjut atau next. Di sini kita pilih yang paling bawah ya, yang custom advance. Karena kita tidak sedang mengupgrade, karena kita ingin menggunakan Windows 7. Kemudian di sini klik ini sama seperti tadi, dari option new, saya ambil setengahnya sama seperti tadi, klik apply, oke. Di sini kita pilih yang ini lagi, kita klik new, biarin aja, kita bikin primary. Oke, kita klik next. Ini sama seperti tadi, dan kita harus nunggu beberapa saat dari 0% ini sampai 100%. Dan nah, di sini kita akan membuat nama komputernya. Oke, nama saya Rido. Saya kasih di sini nama Rido. Oke, Rido PC ya. Di sini langsung aja kita klik next. Nah, di sini kan disuruh membuat password. Kita tidak perlu membuat password ya. Kita langsung ke next saja. Ini kita disuruh mengisi produk key atau supaya Windows kita itu ori atau aktif ya, karena kita pakai yang bajakan. Kita langsung aja klik next. Di sini saya pilih yang paling atas, use rekomendasi setting. Di sini Pacific kita cari, karena saya di Indonesia, saya berada di Jakarta ya. Sebenarnya kita itu di Riau, karena di sini ada Jakarta, salah satu wakilan Indonesia. Yaudah, kita langsung klik next saja. Saya pilih yang work network. Oke, kita tunggu. Dia akan memproses data kita, lokasi kita tuh ada di mana gitu ya guys ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil masuk ke desktopnya di kliennya atau Windowsnya. Nah, di sini kita sudah
lengkap untuk memenuhi membangun sebuah server. Di sini kita akan membuka si servernya ya teman ya. Windows Server kita mulai, kita buka sambil dia memproses untuk membuka. Di yang pertama kita yaitu akan membuat sebuah IP-nya. Tentu di sebuah komputer itu atau server harus mempunyai alamat IP yang berbeda-beda. Kita akan membuat IP-nya terlebih dahulu sambil menunggu servernya memproses atau membuka. Di sini kita klik Open Network and Sharing Center. Kita tunggu. Di sini kita pilih yang Change Adapter Setting. Oke ya guys ya. Di sini kita klik dulu, baru klik kanan, pilih Property. Di sini kita akan memilih yang protokol version 4. Di sini kita aktifkan use the following IP address. Di sini saya akan membuat 192.168. Berapa kita buat 2 ya? 2.2. Kenapa 2.2? Saya akan membuat yang di servernya yaitu 2.1 atau yang ini adalah yang kedua. Di sini saya masukkan gateway-nya 192.168 2.1 ini adalah gateway yang ada di servernya. Kita tambahkan juga di sini DNS-nya 192.168.2.1. Ini juga yang ada di servernya. Kita klik OK, klik OK. Kita coba lihat yang di servernya apakah sudah kebuka. Ternyata masih memproses ya guys ya. Kita tunggu sebentar lagi. Kita akan menonaktifkan Windows Defender atau antivirusnya si komputer ini atau Windows-nya ya guys ya. Kita pilih di sini Control Panel, kita klik Control Panel, nah ini guys ya, Control Panel, kita enter, kemudian pilih yang System Security, kita klik. Di sini kita pilih Windows Firewall ya guys ya. Kemudian pilih yang turn Windows Firewall on or off. Kita klik. Di sini kita turn off kan ya. Kenapa kita turn off kan? Karena kita akan memanggil server yang tidak kita kenal atau memanggil IP yang tidak kita kenal dari server tersebut. Kalau kita aktifkan tentu dia tidak bisa memanggil, istilahnya tidak bisa memanggil orang lain untuk masuk ke rumah kita. Tentu kita harus men-off-kan ya supaya orangnya bisa masuk gitu ya guys ya. Kita off-kan, kemudian klik OK di sini. Oke, udah off. Kemudian silang apakah servernya sudah. Oke, kita coba buka ya guys ya. Kita pakai password yang 123456 tadi ya guys ya. Klik enter. Kita tunggu proses masuknya. Di servernya tadi sudah kita buat IP-nya sama gateway dan DNS-nya yang dari server ini. Di sini kita juga akan membuat IP-nya ya guys ya. Kita tunggu sebentar, masih loading. Oke, kita klik di sini bagian ini. Kita ini kita close saja ya guys ya. Di sini kita klik kanan di sini ya. Kemudian pilih Network and Sharing Center sama seperti tadi. Ini kita silang. Ini kita silang, kita tunggu bentar ya guys ya. Atau kalau belum muncul kita klik lagi. Nah, di sini ada Manage Network Connector, kita klik. Nah, di sini sama seperti tadi tampilannya ya. Kita klik dulu baru klik kanan, Property. Di sini pilih yang 4, version 4 sama seperti tadi. Ini kita pilih yang bawah, kita bikin IP-nya 192.168.2.1. Tadi kan udah titik 2, di sini harus titik 1 ya guys ya. Kemudian pilih yang bawah lagi, kita buat gateway-nya 2.1. Di bawahnya juga sama ya DNS-nya. Sebenarnya ini kita belum membuat DNS-nya. Tidak apa-apa ya guys ya, kita membuat IP preference DNS servernya dulu. Oke, kita klik OK. Oke, kita sudah berhasil membuat IP-nya. Bagaimana cara mengatesnya? Apakah ada yang si Windows itu bisa masuk ke
bisa connect ke server apa tidak. Ini kita pilih yang lock aja ya, kita close. Sini cara mengeceknya yaitu kita pilih CMD atau command forum ya, atau bisa kalian di sini cari CMD, ini kalian klik enter. Nah, sama aja ya guys ya. Di sini kita ping yang di klien tadi atau di Windows tadi 192.168.2.2 tadi kan titik 2 tuh ya. Kalau yang setting titik 1 tentu kita kalau memanggil yang Windowsnya atau kliennya tadi titik 2, kita coba enter. Nah ini kalau udah reply jalan seperti ini berarti dia udah berhasil ya, atau udah saling connect nih guys. Kita coba yang di share di Windowsnya, kita coba. Karena di sini tidak ada yang tadi kan komen, kalian klik aja sini di pencarian CMD, enter, kita ping lagi, ping 92.168.2.1. Tadi kan titik 1 yang server, kita klik enter. Bentar ya guys, ini masih error. Oh, kenapa error? Karena kita masih menghidupkan defendernya ya guys ya. Kita silang aja nih. Di sini defendernya tuh masih hidup yang di bagian servernya. Kenapa dia tidak mau? Karena dia ibaratnya dia tuh orang asing, kita belum kenalan sama dia. Tentu kita ajak kenalan dulu ya. Kita matikan dulu Windows Defendernya. Bisa kita cari di sini control panel sama seperti tadi. Control panel, klik enter. Kita tunggu sebentar. Di sini kita pilih yang Windows Firewall. Ini ya, yang bawah nih guys. Kita tunggu sebentar. Di sini kita pilih yang turn off Windows on and off. Kita klik. Di sini kita off kan saja ya guys ya. Kita apply, kemudian oke, kita silang, kemudian kita coba lagi dari Windowsnya ya guys ya. Kita coba lagi ini CMD, apakah bisa? Harusnya bisa ya guys ya. 2.1. Nah ini udah reply ya guys ya, berarti dia udah berhasil atau saling connect di servernya. Oke. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu kita menginstal, atau kalau yang pertama dulu itu kita mengganti namanya dulu ya guys ya. Di sini kita mengganti, kalian klik start, kemudian pilih yang komputer, kemudian pilih di komputer ini klik kanan ya guys ya, kemudian pilih property. Di sini ada change setting, kalian klik aja sini, kalian change setting, kemudian sini change. Di sini kalian bikin nama, saya server 2008 ya guys ya, server 2008. Oke, kalian klik oke. Kalian tunggu sebentar, dia akan, setelah kita ganti nama ya, oke, nama berhasil diganti, kalian klik oke, kemudian kalian close, dia akan merestart. Sambil menunggu si servernya merestart, kita cek lagi di Windowsnya ya. Di sini kita bisa cek namanya, property, sama seperti tadi, change. Di sini namanya Rido PC ya. Ini udah pas nih guys ya. Kita tunggu si servernya apakah sudah. Kita tunggu sebentar ya. Servernya lagi merestart ya guys ya. Oke, di sini dia sudah berhasil merestart. Kita klik di sini, masukkan. Kita login seperti tadi ya guys ya, dengan password yang 123 tadi. Kalian enter, dia akan masuk. Kita tunggu sebentar. Install DNS servernya ya guys ya. Ini kita silang aja ya. Bagaimana bang cara udah berhasil, apakah namanya sudah diganti atau belum? Kalian bisa cek di Windows Start nih, kemudian klik kanan di komputer tadi ya, property. Kita lihat apakah sudah berhasil diganti namanya. Di sini kita bisa melihat juga, di sini ada tanda kurung ini server 2008, berarti kan sudah diganti ya guys ya. Ini kita silang aja, atau bisa cek di sini juga, ini full name
full computer name server 2008. Ini kita silang aja ya guys ya. Kemudian di sini kita akan menginstal, di sini kalian ketik aja DC promo, kemudian kalian klik enter. Di sini kita akan menginstal DNS servernya. Ini dia memberitahukan apakah kita akan menginstal mode advance-nya ya. Di sini kita bisa checklist, kemudian kalian bisa klik next, kalian klik next lagi. Oke, di sini jika kalian ingin membuat baru yang belum pernah kalian membuat sebuah domain, tentu kalian akan create new domain. Jika kalian sudah punya sebelumnya, kalian bisa ditambahkan di sini add domain control existing domain, atau create new domain sudah pernah membuat tapi kalian sudah punya juga nih. Oke, karena di sini saya akan membuat dan belum pernah membuat sama sekali, saya pilih create new domain. Di sini kalian pilih aja next. Di sini kalian pilih aja, contoh saya mahasiswa amp.ac.id. Kita coba next. Di sini dia akan memberikan nama atau rekomendasi dari servernya ini ya guys ya. Kita tunggu sebentar. Biasanya dia akan ini ada rekomendasi nama BIOS-nya yaitu mahasiswa. Kita langsung klik next saja. Di sini kita pilih forest levelnya yang 2008 ya guys ya, karena saya pakai yang Windows Server 2008. Oke, kita langsung next saja. Kita tunggu bentar. Di sini kalian klik next saja langsung. Di sini apakah yang melanjutkannya? Oke, yes. Di sini jangan kalian bawa, biarkan aja. Kalian klik next. Di sini kita akan membuat password untuk adminnya atau super adminnya ya guys ya. Saya membuat passwordnya contohnya R-nya besar, terus Rido29. Oke, di sini juga sama R-nya besar, Rido29. Jika udah kalian klik next. Di sini klik next lagi. Di sini kalian checklist yang reboot on complete. Di sini tuh emang agak lama ya guys ya. Oke, di sini dia sudah memberitahukan untuk kita login. Kita masuk, klik biar di sini aja masukkan pakai ketik. Di sini kita akan login ya guys ya. Passwordnya 123 sama seperti tadi, enter. Kita cek di sini ya, server managed. Logo yang samping ini ya. Klik, ini kita silang aja. Di sini kita pilih yang roles. Kita tunggu sebentar, dia masih mengecek datanya. Itu bisa di sini kita cek, kita pilih, belum bisa dipilih ya guys ya. Ini masih mengecek datanya dia. Oke, di sini aktif kita berhasil menginstal aktif directory domain service dan DNS servernya. Cara mengeceknya di sini kita add roles, pilih yang server roles. Nah, di sini kita sudah menginstal direktorinya ya sama DNS servernya. Oke, kita close saja. Yes. Oke guys, selanjutnya yaitu kita akan membuat user untuk si kliennya ya. Di sini kita pilih yang administrative tools, kemudian pilih yang active directory user dan komputer. Pilih, klik. Di sini ada mahasiswa.amt, ini adalah nama domain kita. Di sini kalian bisa double klik atau klik samping ini juga bisa, klik yang bagian user. Kemudian kita akan membuat user baru di sini. Kita klik kanan di sembarang tempat, yang penting di area sini ya. Kalian pilih yang new, kemudian pilih user. Nah, di sini kita akan membuat usernya. Di sini saya akan membuat namanya nama saya ya guys ya, Rido musiker ya. Di sini saya bikin usernya, logonya Rido. Oke, kita pilih next saja. Di sini passwordnya, di sini ada yang pertama yaitu use. Di sini saya pilih yang password never expired atau passwordnya bisa berlaku untuk selamanya ya guys ya. Di sini langsung kita bikin aja, bikin sama seperti tadi yang R-nya besar, kemudian Rido29, kemudian R-nya besar,
Rido 29. Kalian klik aja langsung next. Berhasil. Di sini kalian bisa klik kanan di bagian user yang sudah kita bikin tadi, klik Power Property. Di sini kita akan mengisi data-data lengkap si usernya ya guys ya. Di sini deskripsi, contohnya admin IT ya guys ya. Office-nya Amik Mahaputra Riau. Di sini nomornya terserah ya guys ya. Emailnya terserah ya, ini emailnya boleh ngasal ya guys ya. Ini kalau jika kalian punya sebuah web atau punya web, kalian bisa tambahkan di sini. Karena saya tidak punya, saya kosongkan aja. Kemudian kalau sudah, kalian klik apply. Kemudian bagian address, ini alamat lengkap ya. Alamat saya di Jalan Bina Karya, Paybox, ini kode negara, Menciti, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ya guys ya, Riau. Kemudian kode portalnya 22842. Kemudian kita tinggal di negara mana ya guys ya. Saya pilih negara Indonesia karena saya berada di Indonesia. Ini ya guys ya, kalian jika sudah klik apply, kemudian kalian pilih ke akun ya. Nah, di sini kalian bisa lihat yang bagian bawah. Di sini adalah never itu untuk selamanya ya. Jika ibaratnya nih kita bekerja di sebuah server, kita dikontrak selama 5 tahun, berarti contohnya dari 2002, jika kita dikontrak 5 tahun berarti sampai 2027. Jika dia sudah 2027, maka dia tidak akan bisa membuka atau login ke dalam server dengan menggunakan akunnya tersebut ya, karena di sini sudah kita batasi ya tahunnya kapan dia sampai atau expired untuk akunnya tersebut ya. Jika sudah, kita pilih yang bagian sini login host. Nah, di login host ini dia ada 7 hari, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya guys ya. Yang biru-biru ini apa bang? Yang biru-biru ini adalah dia bisa login dari jam berapa dan ke jam berapa ya guys ya. Di sini tuh yaitu jam 12 malam, jam 12 siang, kemudian sampai jam 12 malam lagi. Jika kalian ingin nyeting, ibaratnya kalian nih bekerja dari jam hari Senin nih, bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore contohnya guys ya. Nah, kita bikin gini. Nah, berarti kalian cuma bisa login dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jika kalian login jam 8 malam, tentu kalian tidak akan bisa karena akunnya sudah dibatasi untuk login dari jam 8 sampai jam 6 sore gitu ya guys ya. Di sini saya pilih semuanya aja ya supaya enak. Kita birukan aja nih. Terus jika sudah, klik OK. Kemudian di sini udah, kalian klik apply ya guys ya. Apply, kemudian kalian pindah ke organization ya. Di organization ini kalian isi job title ya. Job kalian sebagai apa ya? Contohnya admin IT nih guys ya. Departemennya IT, ilmu teknologi di perusahaan. Contohnya saya Amik Mahaputra Riau. Di sini kita akan memberikan nama yaitu administrator, yaitu dengan cara klik change. Kemudian di sini kalian pilih advance. Kalian pilih find now atau cari. Di sini ada administration, guys, dan Rido Musiker. Itu adalah nama user saya guys ya, karena kita ingin menggunakan super admin, yaitu kita pilih administrator ya. Kemudian kalian pilih OK. Kalian klik OK lagi ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa klik apply. Nah, di sini kita akan mendaftarkan si user ini ke server ya guys ya, supaya dia bisa kebaca di komputer ini ya, yang di folder komputer ini ya guys ya, dengan cara klik add atau add, klik sama seperti tadi advance, find now, kalian pilih yang administrator ini ya guys ya, kemudian klik OK, kalian klik OK lagi. Nah, di sini dia sudah terdaftar nih guys di servernya ya guys ya. Nanti kita akan cek sama-sama, dan kalian pilih apply dan OK. Apakah dia sudah terdaftar? Belum, dia belum terdaftar.
kita akan ke bagian kliennya ya guys ya, atau membuat supaya dia terdaftar di server ya. Dan klik komputer, kemudian klik kanan properti. Di sini ada change setting, kalian pilih yang change. Nah di sini kita menggunakan yang domain ya, domainnya yaitu domain yang ada di server tadi ya guys ya. Domainnya yaitu ada di sini, kalian bisa cek di sini, kemudian komputer properti. Ini adalah domainnya mahasiswa amp.ac.id ya guys ya. Kalian ketik aja mahasiswa.amp.ac.id, kalian pilih oke. Nah jika di sini kalian langsung berhasil, tentu kalian tidak akan ada permasalahan ya guys ya. Jika dia akan muncul tanda seru atau tanda merah notifikasi, kalian bisa klik detail, kemudian cari bawahnya apa yang salah itu. Contohnya seperti mungkin IP-nya yang belum terhubung atau domainnya salah. Karena di sini saya sudah berhasil, kalian masukkan aja yang administrator, ini passwordnya yang 123456 tadi ya guys ya. Klik OK, kemudian kita tunggu. Nah di sini selamat datang di domain mahasiswa amp.ac.id ya. Klik OK, kemudian OK, kita simpan, restart. Kemudian kita akan merestart kliennya ya guys ya. Dan kita nanti akan mengecek apakah dia sudah terdaftar di server atau belum ya. Seharusnya dia sudah terdaftar di server. Nanti kita akan cek ya guys ya. Oke, kita akan login seperti biasa. Kita akan login karena tadi kita tidak membuat password pas menginstal. Kalian bisa langsung klik enter atau tanda panah ini ya guys ya. Oke, sekarang kita akan mengecek ke servernya apakah kliennya sudah terdaftar atau belum ya guys ya. Kalian klik Windows Start, kemudian klik Administrative Tools, kemudian pilih Active Directory User dan Komputer. Kemudian kita akan cek di bagian komputernya, dia sudah terdaftar ya guys ya di servernya. Di sini kita akan bagaimana cara meremote servernya di kliennya atau di Windowsnya. Oke, langsung saja kalian ke Windowsnya ya guys ya. Di sini kalian bisa pilih Start. Sebelum kalian meremote, tentu kalian harus menginstal remote-nya, yaitu di servernya. Kalian klik yang ini, kemudian pilih yang fitur atau bahasa Indonesia fitur ya guys ya. Kalian klik di sini, kalian pilih yang add fitur. Kalian cari yang namanya remote assistant ya guys ya. Kemudian kalian next, dan kita akan menginstalnya ya guys ya. Kita tunggu beberapa saat ya guys ya. Sambil kita menunggu, kita akan menyeting di Windows-nya ya, yaitu nyeting apa bang? Nanti akan saya jelaskan. Kita akan menyeting di sini remote desktop connection ya. Jika tidak ada tampilan di sini, kalian bisa mencari di sini atau mengetiknya remote. Di sini akan muncul desktop connection ya, yang ini ya guys ya. Kalian pilih. Dan di sini kalian akan memasukkan nama domain yang ada di server tadi ya guys ya. Namanya yaitu mahasiswa.amp.ac.id. Kita klik connect. Dia akan error ya guys ya. Karena apa error? Karena di servernya belum kita install remote-nya ya guys ya. Dia akan error ini guys. Karena saya sudah tahu error, kita akan menyeting di Windows ini ya. Kalian klik kanan, kemudian klik kanan di komputer ini, kemudian klik properti. Nah gitu ya, error kan guys ya. Error nih, jangan diselang, biarin aja error. Kemudian kalian pilih yang remote setting ya. Di remote setting ini kalian pilih
kalian checklist yang paling bawah nih, allow connection only from, ya guys ya, kalian checklist, kemudian kalian apply, kemudian kalian oke ya guys ya. Apakah ini udah bisa meremote di servernya bang? Belum, kita masih belum menginstal di servernya ya guys ya. Kita cek di servernya apakah dia sudah terinstall, ternyata belum, kita tunggu beberapa saat. Nah ini sudah terinstall, dia berhasil diinstal. Oke, kalian close aja, kalian silang, kemudian kita akan menceklis yang tadi ya, yang caranya sama. Nah di sini kan tidak ada tuh remote, kok remote sih. Di sini kita akan menyeting di komputer ini ya guys ya. Komputer, klik kanan, properti, kemudian pilih yang ini, remote setting ya. Di sini kalian pilih checklist yang paling bawah nih, kalian klik OK aja, kemudian apply, kalian pilih OK, kalian silang ya guys ya. Kemudian di sini kita sudah bisa akan meremote, kita klik OK aja ya, kemudian kita klik connect, dia akan memasukkan. Nah ini guys, kita pilih yang paling bawah ya, kita akan login menggunakan super admin. Di sini administrator, ini passwordnya yang 123456 tadi ya guys ya. Kalian boleh cek di sini juga, kalian klik OK, dia akan terhubung ke server dan kita bisa mengendalikan server lewat remote ya guys ya. Maksudnya kita bisa mengendalikan di tampilan ini ya guys ya. Kita tunggu beberapa saat ya, ini emang agak lumayan lama juga. Nah di sini kita sudah berhasil mengonekkan server 2008 nih guys ya. Kita klik yes saja, kita tunggu. Cara di sini kita sudah berhasil meremote yang di Windows, yang di servernya guys ya. Ini di Windows guys ya, bukan di server ya. Nah ini ini baru yang di servernya, ini di Windowsnya nih, Windows 7 misalnya guys ya. Nah ini kita bisa berhasil meremote yang di ini malah mati pula ya guys ya. Kita hidupkan bentar ya, kita login ini 123. Oke, ini guys ya. Nah kenapa dia mati? Karena di sini kita login lagi. Kenapa? Karena itu dia mati. Jika kita ingin login lagi, tentu di sini dia di servernya dia akan mati, akan sleeping lah bisa dibilang gitu ya guys ya. Jadi kita tadi sudah berhasil mengkonekkan atau meremote sebuah servernya ya. Oke, sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya.